Sebelum kalian nonton videonya, please subscribe ya biar aku happy. Thank you. Hai teman-teman, senang banget. Di sini aku Risma Sinta Dewi. Aku bisa sharing lagi bareng teman-teman di channel YouTube aku, dan kali ini aku mau membahas resolusi 2021 aku yang udah aku mulai sejak kemarin bulan Januari. Nah, oke. Aku langsung aja masuk ke materinya. Aku cerita sedikit ya, teman-teman. Jadi, aku itu memang punya banget bakat buat punya badan yang gemuk gitu loh, ya. Jadi gampang banget gemuk. Termasuk orang-orang yang kayaknya itu makan kerupuk satu itu jadi lemak ya. Nah, aku dulu waktu sebelum merit itu ada di berat badan 58 kilo, teman-teman. Ya, 58 kilo. And then aku nikah, terus aku hamil anak pertama, itu aku naiknya tahu berapa? Naiknya 20 kilo, teman-teman. Wow banget kan, 20 kilo. Nah, terus abis itu melahirkan anak pertama, menyusui. Saat aku menyusui, aku setelah melahirkan itu aku nggak balik turun 20 kilo, turunnya cuman 6 kilo aja, teman-teman. Ya, bayangin, turun cuma 6 kilo dari naik 20 kilo. Terus aku alhamdulillah setahun kemudian hamil lagi anak kedua. Nah, setelah aku hamil anak kedua ini, alhamdulillah kali ini aku beruntung naiknya nggak 20 kilo tapi tetap aja naik 8 kilo. Karena memang itu aku memikirkan ya berat badan aku, kalau aku naik 20 kilo lagi gimana nih, bisa-bisa aku berat badan sampai 100 kilo gitu kan. Nah, akhirnya naiknya cuman 8 kilo aja. Dan setelah melahirkan anak yang kedua, itu aku turun, tapi turunnya juga nggak banyak ya, naik 8 kilo dan turunnya cuman sekitar 6 kilo aja, atau 8 kilo persis juga ya pokoknya. Jadi sebelum hamil anak yang kedua dan setelah melahirkan anak yang kedua tuh berat badanku sama ya, berat badanku sama, ada di berat badan 74 kilo. 74 kilo, teman-teman ya. Bayangin tuh kayak gimana. Nah, terus aku menyusui, dan menyusui itu kan gampang lapar banget ya, gampang lapar. Terus selanjutnya aku tuh ngerasa kayak badan aku tuh berat banget gitu loh. Ya, aku menyusui itu aku sama sekali nggak kontrol makan aku. Bahkan aku kadang kalau lauknya cocok gitu ya, lauknya cocok, aku makan sampai 2 piring, teman-teman. Jadi sama sekali nggak kontrol makanan aku, dan sama sekali nggak pernah olahraga karena kebetulan aku kerjain bisnis online kan di rumah aja. Jadi paling kerjanya dari handphone, dari laptop, itu duduk duduk telepon, chatting, kayak gitu. Jadi nggak ada kegiatan yang banyak gitu loh. Nah, sampai akhirnya aku harus ngurus kedua anak aku suka ngos-ngosan terus gitu kan. Akunya masih kecil-kecil pasti kan capek ya, teman-teman ya. Terus sering ngos-ngosan juga. Aku tuh kasihan sama suami aku kalau harus dia terus yang ngurus anak-anak gitu ya. Kalau saya lari-lari atau apa, dia yang ngejar-ngejar. Ya, aku karena berat badanku 74 kilo, teman-teman, gimana ya, gimana ceritanya, kan pasti akan capek, ngos-ngosan dan sebagainya. Nah, karena aku yang nggak sama sekali ngatur makan aku yang nggak pernah olahraga, dan aku yang selalu begadang, tidur aku tuh kemarin-kemarin jam 12, jam 2 kayak gitu baru tidur. Dan akhirnya berat badan aku sampai teman-teman, sampai di 79 kilo. Aduh, udah nggak ngerti lagi ya, udah nggak ngerti lagi gimana. Dan saat itu aku benar-benar sadar, waduh, kalau misalnya aku nggak cepet-cepet ambil sikap nih gitu, nggak cepet ambil sikap, bisa-bisa aku sampai 80 kilo dan mungkin sampai 100 gitu ya. Dari situ aku benar-benar sadar, karena terhenyak gitu ya, terhentak saat menimbang dan melihat timbangan dengan angka itu. Aku benar-benar sadar, dan aku langsung memulai kegiatan hidup sehatku. Nah, sekarang masuk ke hidup sehatku. Jadi aku itu benar-benar menerapkan healthy lifestyle ya, teman-teman ya. Uh, karena bener-bener ngerasa badan itu sangat gampang banget untuk pegel-pegel, capek gitu loh kemarin-kemarin itu. Terus apa aja sih yang aku lakukan? Yang pertama adalah
aku melakukan olahraga rutin setiap hari itu minimal 30 menit. Jadi nggak ada bolong-bolongnya nih. Tiap hari rutin lakuin olahraga terus-terusan. Ya, olahraganya macam-macam. Kadang aku lari pagi, kadang aku jalan-jalan ya. Terus kadang juga aku workout, lihat video di YouTube, terus aku di rumah gerak-gerak sendiri, olahraga sendiri ya, workout kayak gitu. Terus ya pokoknya aku meluangkan waktu untuk olahraga. Yang sebelumnya aku tuh mager banget, aku tuh orangnya lebih suka kerja, orangnya emang yang workaholic gitu, yang cinta kerja dan gak suka olahraga sebenarnya gitu ya. Karena aku mikir ya nggak nggak bermanfaat gitu loh, maksudnya dulu-dulu tuh mikirnya kayak ngapain sih gitu loh teman-teman, tapi ternyata olahraga tuh padahal penting banget gitu ya, karena dulu kemarin belum terbuka aja pikirannya olahraga. Terus selanjutnya aku juga memperbaiki tidur aku, tidurnya nggak lagi begadang-begadang ya, tidurnya 6 sampai 8 jam sekarang, dan aku usahakan jam 11 itu aku udah mulai tidur teman-teman ya. Karena jam 11 sampai jam 3 itu diusahakan banget untuk diri kita tuh terjaga supaya metabolisme tubuh kita tuh juga bagus gitu ya. Kalau kita tidurnya nggak nggak waktunya nggak bagus, nggak tentu gitu ya teman-teman, otomatis nanti metabolisme tubuh kita akan nggak bagus dan akan sulit juga untuk melakukan penurunan berat badan. Nah, terus selanjutnya aku defisit kalori. Nah, ini yang penting banget. Jadi aku tuh bener-bener defisit kalori. Yang sebelumnya aku makan yang sebelumnya aku makan kadang 2 piring kayak gitu ya. Aku bener-bener atur makan aku, bahkan aku juga makan nasi merah. Aku tuh pecinta pecinta Indomie banget gitu loh. Kalau malam tuh aku sering gitu ya, capek kan, pusing nudurin anak-anak, kadang susah pada bobo dan sebagainya, udah capek kerjain bisnis seharian. Kadang malam-malam tuh aku sama suami tuh sering banget ya namanya bikin Indomie sebelum bobo. Wow. Ya, jadi sekarang itu bener-bener aku ngitung kalori yang masuk ke tubuh aku gitu. um, aku makan nasi merah, aku suka mie kan, aku makan shirataki ya. Terus aku makan yang direbus, yang dipanggang gitu ya. Jadi aku mengusahakan, memang nggak full tapi aku berusaha banget, dan itu jarang banget untuk memakan makanan yang minyak. Jadi aku pakai minyak kelapa, terus nggak pakai tepung, nggak pakai santan juga. Santan is okay sebenarnya, tapi nggak yang dipanas-panasin lagi. Jadi uh, sekali makan aja pakai santan, kalau udah dipanasin lagi aku nggak makan lagi gitu. Terus abis itu yang paling aku hindari adalah gula, karena ya teman-teman, kayak yang teman-teman tahu ya, gula itu kalau dipanasin gimana sih ya, gula kalau dipanasin tuh semakin lengket kayak gitu kan. Dan menurut aku yang justru gampang banget memicu untuk gemuk itu adalah gula teman-teman, gula-gulaan gitu ya. Jadi nasi putih itu kan gulanya banyak, aku mengurangi nasi putih, nggak makan nasi putih sama sekali, aku makan nasi merah. Terus aku juga nggak pernah yang makan minuman boba-bobaan lagi yang gulanya. Aku tuh favorit banget sama green tea latte teman-teman, matcha ya, itu aku favorit banget. Dan setelah aku belajar sekarang, tahu-tahu tuh kalorinya sampai 400 lebih. Wow, lebih banyak saat ketika kita makan nasi. Nah itu aku bener-bener sekarang udah nggak pernah minum matcha-matchaan lagi gitu ya. Terus aku minum air putih juga, diusahain minum air putih itu. Aku memang minum air putihnya banyak sih, 2-3 liter tiap hari gitu ya. Dan defisit kalori itu aku bener-bener hitung banget makanan yang masuk ke tubuh aku teman-teman. Dan aku biasanya mengganti sarapan aku dengan Nutrishake. Nah ini ya, Nutrishake ini adalah produk dari Oriflame. Ini yang aku pegang rasa strawberry. Jadi dia itu isinya ada telur, kacang polong, whey, apel, rose hip, dan buah beet. Ini ya Nutrishake ini. Nah dia ini satu kali minum gitu ya, pakai 150 ml air itu cuma 70 kilokalori aja ya. Kalau nasi merah itu satu piring itu sampai 110 kalau nggak salah, sekitar segituan lah ya.
Jadi masih lebih tinggi nasi merah daripada si Nutrishack ini. Dia cuma 70 kilokalori, dia kayak serat tinggi protein. Jadi aku setiap setiap pagi itu sarapan aku pakai ini teman-teman gitu. Aku minum sebenarnya Nutrishacknya dari sebelum aku lakukan healthy lifestyle ini. Jadi memang aku pakai buat booster ASIku juga, karena selama aku minum Nutrishack itu pasti ASI aku rasain sendiri gitu ya. Beda kalau aku nggak minum sama aku minum Nutrishack. Ketika aku minum Nutrishack itu bener-bener yang payudaranya tuh gampang penuh gitu loh teman-teman. Kayak tahu kan yang ibu menyusui pasti kayak set gampang penuh kayak gitu. Nah aku jadi konsumsi ini sebelumnya, sebelum aku healthy lifestyle, aku konsumsi ini untuk ya supaya booster ASI gitu aja. Tapi aku nggak olahraga, aku nggak defisit kalori, kan sama aja nggak bisa gitu ya. Dan teman-teman tahu nggak, alhamdulillah banget dalam waktu 3 bulan ya. Jadi dari bulan Januari, dari bulan Desember, Januari, Februari, ya kan? Ya, di aku dari bulan Desember teman-teman, bukan dari bulan Januari. Itu berarti udah 2 bulan ya. Januari, Februari, Maret. Belum Maret kan? 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan aku berhasil ngurangin 10 kilo. Wow. Ini badan aku yang sekarang. Nah, karena aku terapin healthy lifestyle, aku makan clean food ya, alhamdulillah kayak gini hasilnya. Jadi di muka juga jadi bagus ya. Terus badan aku juga bisa turun banyak sampai dengan 10 kilo. Dan aku suka banget. Jadi aku sekarang lebih geraknya lebih aktif, lebih fit, bisa ngurus anak-anak bareng sama suami aku. Jadi nggak membebani suami lagi yang sebelumnya. Suami aku mungkin kalau pergi pasti aku tuh gampang capek banget. Jadi dia kayak ngurusin aku sama kedua anak aku gitu ya. Sekarang kita bisa sama-sama ngurus anak kita. Aku jauh lebih sehat, lebih aktif, dan lebih bahagia lagi. Oke, thank you teman-teman yang udah nyimak video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Walaupun udah punya anak 2, tapi kita harus tetap juga jaga badan kita gitu ya. Dan juga tetap terapin hidup sehat, karena kesehatan itu adalah investasi yang terbaik ya. Thank you teman-teman. Dadah.